Ya, bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa, saudara. Ya, terima kasih pelayan Presiden Worship yang sudah memimpin kita luar biasa. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Siapa diberkati melalui pujian penyembahan hadirat Tuhan? Tepuk tangan yang sangat meriah. Selamat saudara yang sudah hadir di tempat ini, ibadah offline saudara. Sekarang kita mulai bebas saudara. Jadi yang belum bisa daftar saudara langsung hadir saja sehingga semua bisa diberkati. Ya, lalu juga saudara yang ikut online diberkati saudara semuanya. Banyak ibadah, banyak yang melayani, apalagi yang baru mulai bergabung, diberkatilah oleh Tuhan semuanya. Luar biasa. Ya, kita senang kita masuk seri khotbah yang luar biasa, berkat untuk semua musim. Ini kerinduan kita di setiap musim. Musim apapun tetap ada berkat Tuhan. Musim hujan ada berkat Tuhan. Musim kemarau ada berkat Tuhan. Keadaan yang baik ada berkat Tuhan. Keadaan yang tidak baik pun tetap ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Hari ini saudara yang keempat, yang terakhir dengan tema yang luar biasa, terbang tinggi. Saudara, temanya apa? Terbang tinggi, fly high saudara. Saya percaya artinya saudara sedang mengajak kita mengalami kehidupan saudara yang terus naik, terbang tinggi saudara. Saya percaya ini menjadi gongnya, ada sesuatu yang luar biasa saudara. Lah saudara, ada 7 kategori kegerakan. Ya, kegerakan iman, kegerakan rohani, kegerakan pelayanan atau pekerjaan atau yang lain. Kita akan baca dulu Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini menjadi target kita, goal kita. Tuhan ingin membawa kita mencapai seperti ini saudara. Namun kita akan belajar 7 kategori kegerakan. Ya, yang pertama yaitu saudara kemunduran. Bukan kemajuan saudara, malah mundur saudara. Ya, hari-hari seperti ini saudara, kadang-kadang kita bisa lihat orang itu bukan maju malah mundur. Kesehatan bukan maju malah mundur. Rumah tangganya saudara harmonisnya harusnya lebih lagi maju malah mundur saudara. Usahanya, pekerjaannya, keuangannya mundur saudara. Imannya, rohaninya, ibadahnya tidak maju, mundur, pelayanannya juga saudara. Lah kadang-kadang ada orang yang sedang mundur saudara. Kenapa saudara? Bisa banyak, mungkin karena daya tarik dunia sehingga bukan terbang tinggi malah turun gitu saudara. Mungkin juga karena kedagingan, hawa nafsu saudara, sehingga imannya di dalam Tuhan bukan naik malah turun. Atau mungkin karena kecewa, kuciwa, sakit hati, pahit hati saudara, sehingga bukan maju malah mundur seperti undur-undur saudara. Ya, seringkali ada keadaan seperti itu. Tapi saya doakan, saya imani jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan keluarga Allah tidak ada gitu saudara. Saya doakan, saya imani. Namun kalau ternyata ada, dalam nama Tuhan Yesus jangan mau mundur lagi. Hari ini firman Tuhan sedang mengajak kita terbang tinggi. Artinya Tuhan ingin bawa kita terbang tinggi. Terima firman Tuhan saudara. Yang kedua saudara, tidak bergerak. Artinya tidak mundur tapi juga tidak maju. Kadang-kadang ada orang seperti itu, stuck terus sama saja. Oh jadi sekarang ikut Tuhan gimana? Jadi jemaat. Jadi jemaat sudah berapa tahun? 35 tahun. Tetap saja saudara Kristen, gak pernah jadi pelayan Tuhan, gak pernah maju saudara. Usahanya gimana? Ya sudah, pokok seperti itu. Pokok keadaannya ya sama, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya seperti itu saja. Tidak maju saudara, tidak mundur. Mungkin karena apa saudara? Trauma, mau maju, dulu pernah maju malah rugi, malah dicela, malah macam-macam, malas mungkin gitu saudara. Sehingga saudara gak punya keinginan untuk lebih maju lagi. Biasa berhenti, selamanya sama seperti itu. Tapi sekali lagi
dalam nama Tuhan Yesus hari ini kepada saudara seperti ini juga Tuhan ingin saudara bawa saudara terbang tinggi. Saudara tepuk tangan yang meriah. Jangan diam lagi dengan firman Tuhan ini. Tangkap rencana Tuhan. Yang ketiga saudara merangkak. Kalau merangkak ini saudara maju, tapi majunya ya lambat sekali, pelan sekali, setapak, sedikit ini saudara. Karenanya apa? Merangkak saudara. Ya mungkin saudara Tuhan tapi ya hantu gitu saudara. Ya ibadah cari Tuhan tapi juga cari yang lain gitu saudara. Oh mungkin ingin maju berjuang tapi ada dosa tidak mau dibuang gitu saudara. Jadi usaha seperti apapun ya nggak bisa maju sungguh-sungguh. Mau maju sungguh-sungguh karakternya nggak mau berubah saudara. Jatuh bangun maju kesandung lagi, maju kesandung lagi. Yang penting hanya merangkak. Ya, sekali lagi kalau ada yang seperti ini berjuang, saudara ingin maju tapi sulit sekali, hanya bisanya merangkak, berjuang mati-matian, hanya maju dikit. Yang keempat saudara dalam nama Tuhan yaitu berjalan. Jadi bukan merangkak tapi berjalan. Lah saudara ini bergerak maju saudara dengan kecepatan apa? Rata-rata. Umumnya ya sudah seperti itu. Umumnya sama dengan orang lain. Gimana usahamu? Jalan. Jalannya baik apa tidak? Ya biasa rata-rata. Umum saja. Gitu saudara. Gimana pelayananmu? Kelompok semua. Jalan. Tambah apa enggak? Gitu saudara. Ya pokok biasa saja saudara. Kristen ya biasa-biasa saja. Pelayan Tuhan ya biasa-biasa saja. Tetap maju ibadah. Tetap maju pelayanan. Tetap kerja. Tapi biasa hanya rata-rata. Itu saudara hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ingin membawa setiap saudara dalam keadaan apapun terbang tinggi saudara dengan sayap Raja Wali. Tangkaplah saudara, imanilah saudara. Itu untuk saudara dan saya saudara. Yang kelima saudara berlari. Nah sekarang gitu saudara. Bukan mundur, bukan diam, bukan merangkak, bukan jalan. Berlari saudara. Wah saudara cepat maju. Dan cepat saudara. Ada orang 30 tahun disuruh mimpin doa belum bisa gitu saudara. Tapi dia luar biasa. Baru 1 tahun saudara. Cepat saudara. Ikut ibadah minggu seperti ini. Juga bergabung kelompok saya saudara. Bukan hanya itu saja. Ikut som saudara. Mulai maju. Bahkan sekarang mungkin sudah mulai dilatih untuk jadi KKS gitu saudara. Maju, lari, bukan hanya merangkak, bukan hanya jalan, lari, saudara. Ya, live streaming ikut gitu, saudara. Pondok Daud ikut gitu, saudara. Pokoknya maju cepat, saudara. Ya, tapi dalam nama Tuhan Yesus ada rencana Tuhan. Sekalipun saudara sudah maju cepat hari ini, firman Tuhan akan berkata, Tuhan ingin bawa kita terbang tinggi. Tepuk tangannya yang meriah. Tapi yang lebih penting ditangkap. Terima kasih Tuhan gitu saudara. Lalu yang keenam lah ini saudara. Terbang seumpama Raja Wali tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan saudara. Akan dapat kekuatan baru dari Tuhan saudara. Akan dapat pengurapan dari Tuhan. Maka akan ada kekuatan yang khusus. Membuat dia ya bukan hanya lari saja. Terbang tinggi. Kalau saudara bisa perhatikan murid-murid Yesus saudara. Saat Tuhan Yesus akan naik ke surga. Diberikan amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi tunggu dulu di Yerusalem. Sampai engkau terima janji Bapa. Sampai engkau dipenuhi Roh Kudus. Dan bersyukur mereka taat. Mereka naik loteng atas gitu saudara. Menanti-nantikan. Dan sungguh-sungguh pada hari ke-10 tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara dikatakan angin Roh Kudus berembus atas mereka. Tiba-tiba api Roh Kudus hinggap atas mereka. Tiba-tiba penuh Roh Kudus dan berbahasa lidah, berbahasa roh gitu saudara. Tiba-tiba saudara, ya rohani mereka itu seperti terbang tinggi. Keadaannya berubah sekali. Dulu lemah, tiba-tiba kuat sekali. Dulu takut, tiba-tiba berani sekali saudara. Dulu perkataannya gak ada kuasa. Ngajak orang-orangnya diam saja. Sekarang perkataannya jamah banyak orang. Hari itu saja dijamah orang. 3.000 orang diselamatkan. Mengalami kemajuan.
bukan hanya merangkak, bukan hanya jalan, bukan hanya saudara lari, tapi terbang tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya doakan saudara, ini sungguh-sungguh ini zaman atau tahun Roh Kudus. Tepuk tangannya lebih meriah. Amin saudara, amin. Tapi, nah ini tapi saudara, sekalipun sudah bisa terbang tinggi dengan saya berawal, ada satu yang hebat, lebih hebat lagi. Dan ini menjadi goalnya Roh Kudus. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa saudara? Dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Jadi kalau tadi yang keenam saudara, diurapi sampai punya pengurapan kekuatan, terbang dengan sayapnya yang sudah diberi kekuatan. Sekarang tidak. Tuhannya adalah Raja Walinya. Kita ditopang, dibawa oleh Tuhan saudara. Kita nggak usah setengah mati, tapi dibawa oleh Tuhan. Terbang tinggi saudara, dengan kekuatan dari Tuhan. Lah saya percaya pasti beda. Kalau Tuhan sendiri yang bawa kita saudara, kita nggak usah kepakkan sayapnya, setengah mati sudah. Pokok ada di punggungnya, ada gambarnya kok seperti ya, kalau bisa dikeluarkan, membumbung terus tinggi. Jadi kira-kira kalau seperti sekarang gambarannya naik pesawat terbang gitu saudara. Sudah ada pesawat terbang saudara, ya kita masuk di dalam saudara. Kalau dulu Solo Jakarta bisa 10 jam 12 jam naik mobil, sekarang ada tol mungkin 7 jam saudara. Ya, tapi kalau pesawat 1 jam. Bisa duduk, bisa minum, bisa disambil makan, saudara. Betul saudara. Bahkan kalau saya mimpin Holy Land Tour, saudara. Kadang-kadang karena saya mimpin rombongan banyak, kadang-kadang oleh mereka diganti kelas bisnis gitu, saudara. Jadi sini sana jauh gitu, saudara ya. Bisa tidur gitu saudara. Sisa makanannya lebih jos gitu. Makan lalu tidur. Besok-besok tahu sudah sampai di sana gitu. Kenapa? Masuk dalam pesawat, dibawa oleh pesawatnya secara rohani. Hari ini Tuhan sedang berkata, ada rencana daripada Tuhan. Kita dibawa oleh Tuhan, terbang tinggi. Dan itu kekuatan yang paling dahsyat. Karena kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang maha dahsyat. Tangkap. Itu kerinduan dari Tuhan dibawa. Itu ada gambarannya gitu, saudara. Kemarin saya minta dibuatkan gitu saudara. Iya, dibawa terbang tinggi. Keluaran 19 ayat 3 sampai 4. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung kepadanya, beginilah kau katakan pada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir, dan bagaimana aku telah saudara mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi saudara, bukan hanya sekedar ya kita punya kekuatan untuk membumbung karena dari Tuhan. Sekarang Tuhan yang bawa kita, Tuhan yang angkat kita, Tuhan yang promosikan kita, Tuhan yang berkati kita, Tuhan yang berperang gantikan kita, Tuhan yang maju bagi kita. Kita tinggal saudara ikut saja. Lihat kemuliaan Tuhan, lihat kasih karunia Tuhan, lihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, ayat ini dikatakan oleh Tuhan melalui Musa, lihat apa yang aku sudah lakukan untuk umatku terhadap bangsa Mesir. Saat itu waktu mereka mau dibawa keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian, bangsa Mesir itu bukan yang usaha, gimana aku bisa keluar di Mesir. Enggak, yang bertindak itu Tuhan, bukan bangsa Israel saudara. Bangsa Mesir budak, enggak bisa apa-apa, betul enggak saudara? Tapi tangan Tuhan yang memaksa mereka. Diperintahkan, Musa katakan pada Fir'aun, lepaskan umatku. Ya Fir'aun enggak mau saudara. Enak lepaskan, mau punya budak saudara, betul enggak? Enak kok dilepaskan. Lalu Tuhan bertindak, tulah ke satu, tulah kedua, masih nekat. Tulah ketiga, masih nekat. Tulah keempat, masih nekat. Tulah ke-10. Keok Fir'aunnya terpaksa dikeluarkan. Mereka keluar dengan sorak-sorai. Mereka keluar dengan kekayaan. Mereka keluar dengan kegembiraan. Mereka keluar dengan kemenangan besar. Mereka keluar dengan sukacita yang dahsyat. Saudara, betul? Itu tangan Tuhan. Tuhan yang bawa keluar, bukan mereka. Saudara. Lalu setelah itu mereka jalan
tiba-tiba Fir'aun marah lagi, kerahkan semua tentara terbaiknya, kerahkan semua kereta perang terbaiknya, kejar mereka. Dan sampailah di depan, saudara, Laut Tiberau. Sekali lagi saudara, seperti itu gak ada yang bisa mengatasi. Tapi Tuhan yang bertindak. Ada tiang awan, tiang api, sehingga mereka gak bisa maju ngejar. Kalau maju ngejar, terbakar oleh tiang api. Saudara, saat itulah tangan Tuhan bertindak lagi. Ya, Laut Tiberau dibelah jadi dua. Bukan mereka, Musa gak bisa. Kalau Musa suruh balik belah, gak bisa. Itu Tuhan yang membelah. Dibelah saudara, tangan Tuhan. Mereka tinggal lewat saja. Setelah mereka lewat, ya tiang api dilepas, pasang kejar gitu saudara. Waktu mereka ada di tengah-tengah Laut Tiberau, maka air itu kembali habis. Tangan Tuhan yang akan bertindak bagaikan induk raja wali, membawa kita terbang tinggi. Saudara, ditopanglah kita, ditopang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang bertindak. Jadi saudara dengar, jangan takut dengan keadaan saudara. Jangan takut. Asal saudara berani percaya janji Tuhan, asal saudara taati firman Tuhan yang selalu saya katakan, saudara akan lihat bagaimana saudara ditopang oleh Tuhan. Saudara hanya melihat saja Tuhan yang berperang ganti kita. Seperti waktu zaman Yosafat dikepung 3 pasukan besar. Mereka cari Tuhan semuanya. Lalu ada janji Tuhan, gak usah takut, maju saja berperang. Ya, pakai barisan pujian di paling depan. Maju tapi gak usah perang, katanya Tuhan. Loh gimana? Maju gak usah perang. Karena aku Tuhan yang berperang gantikan kamu. Mereka di lembah dibuat saling membunuh, hancur semua. Lalu tentara Israel sampai sana datang, sudah lihat kemenangan, sudah ada kemenangan, tinggal dapat jalan yang besar. Imani, ini yang Tuhan sedang rencanakan, ini yang Tuhan sedang janjikan. Waktu saya mempersiapkan kemarin, saya dapat sesuatu, saudara tangkap. Ini sungguh-sungguh akan terjadi, sungguh-sungguh ingin Tuhan lakukan. Saudara yang rajin ikut pemuritan, saudara pasti sering mendengar. 2-3 minggu ini saya selalu berkata, saudara harus bisa melihat saat sekarang itu sedang beda dengan waktu-waktu yang lalu. Waktu-waktu yang lalu COVID naik, keadaan makin menakutkan. Ya, pekerjaan makin sulit, makin naik. Sampai per hari saja bisa 1.500. Tapi sekarang sedang beda, sedang landai COVID-nya, sedang turun COVID-nya, sedang turun COVID-nya, sedang turun COVID-nya, sedang turun. Ya, kira-kira 2-3 minggu di bawah 1.000, betul enggak? 10.000, saudara. Kemarin hanya 6.000 lebih. Saudara tahu, ini sedang berubah, sedang menuju baik, sedang menuju baik, sedang menuju baik. Tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, saudara perhatikan aturan di gereja saja. Dulu kita kan dilarang hanya 300 paling banyak, betul enggak? Lalu mulai 500, mulai lebih lagi, terserah saudara. Saudara lihat, sedang ada perubahan. Ada sesuatu yang sedang Tuhan lakukan yang harus kita lihat. Ketiga, saudara lihat vaksin, mulai vaksin, saudara mulai, ya terus dikerjakan dari Bapak Presiden, menteri-menteri, saudara, lalu para medis, saudara, ya sampai dokter-dokter kita juga sudah semua para medis. Setelah itu juga mulai pemuka agama. Lah saya ketut saudara, karena pemuka agama jadi juga ikut divaksin. Jadi saya sudah vaksin saudara. Ya PowerPoint berikutnya. Nah saudara, itu saya juga saudara, saya sudah divaksin. Tujuan, tepuk tangan. Tujuannya apa? Memberi contoh teladan bagi jemaat. Jangan takut divaksin. Jangan takut divaksin, jangan takut divaksin. Presiden kita, menteri, dokter-dokter, mereka kan tahu tentang kesehatan, betul nggak? Berani berikan diri divaksin. Ya, pemuka agama divaksin. Lalu kalau nggak salah 2 hari yang lalu, lansia semua boleh daftar di semuanya, betul nggak saudara? Ada kesempatan. Jadi saya bersyukur banyak jemaat pelayan Tuhan yang sudah daftar. Ada yang 1 Maret nanti, 2 Maret, 3 Maret.
jadi mulai banyak. Saudara, ini saudara lihat. Kalau makin banyak, nanti akan makin turun. Makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Tepuk tangan. Bukan hanya itu saja. Saya merasa diteguhkan. Ya baru 2-3 hari juga. Ya Gibran diangkat jadi wali kota Surakarta. Waktu dia pidato, saya dengarkan pidato, dia ngomong apa? Fokusnya apa? Yang pertama akan dilakukan apa? Kesehatan dan ekonomi. Kesehatan, ekonomi. Kesehatan, ekonomi. Betul nggak saudara? Artinya kesehatan, setelah itu ekonomi saudara. Lalu langsung sudah dilantik, sore langsung terjun. Besoknya pasar gede divaksin, pasar klewer divaksin. Nah saudara yang kerja di tempat-tempat itu cepat saudara, vaksin semua saudara, diadakan saudara. Lah saudara lihat makin tuh. Sebab setelah itu seperti tadi yang didapatkan, ya kesehatan lalu ekonomi. Setelah itu pasti ekonomi. Semua ya berkata kalau ini sampai COVID ya makin hancur, ekonominya hancur. Kalau vaksin ini saudara corona bisa diatasi, ekonominya akan makin membaik. Tapi saya kaget ada para pakar ya yang berkata luar biasa untuk Indonesia. Kalau COVID ini bisa diatasi bila ekonomi pulih, pertumbuhan crazy rate artinya sugih banget. Kalau gini, dan gitu crazy itu saudara, sangat sugih kaya raya gitu saudara. Indonesia bakal jadi yang tertinggi di dunia. Wah, tepuk tangan saudara. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy Indonesia diproyeksi bakal melampaui yang lain. Lalu dalamnya kira-kira gini, seiring dengan proses distribusi vaksin yang sedang dilakukan di Indonesia, diperkirakan Indonesia akan mengalami peningkatan 67% jumlah orang kaya dengan nilai kekayaan di atas 420 miliar rupiah hingga ya tahun 2025. Sebentar loh saudara, itu kan hanya 4 tahun toh, ini 21, betul enggak? 4 tahun bisa muncul seperti itu saudara mendatang. Ini adalah pertumbuhan jumlah orang kaya tertinggi di seluruh dunia katanya. Ini para pakar loh saudara. Saya doakan, saya imani. Apa yang saya doakan, saya imani? Saya doakan, saya imani apa? Apa? Ada banyak jemaat dan pelayan keluarga Allah. Apa? Saudara belum tentu nih. Saya tidak doakan jadi orang kaya. Tidak. Kaya medit ya percuma. Betul enggak saudara? Saya doakan akan banyak jemaat keluarga Allah, pelayan keluarga Allah yang ada di sini, yang ikut online. Oh sudah jadi berkat luar biasa. Karena diberkati luar biasa. Jadi berkat luar biasa. Selamatkan jiwa luar biasa. Betul. Tuhan itu sedang cari. Tuhan berkata kita akan diterangi. Kita akan bangkit pancarkan terang. Kita akan diberkati untuk apa? Jadi berkat. Saya doakannya itu. Saya tidak doakan untuk jadi orang kaya. Saya doakan saudara sungguh-sungguh jadi berkat luar biasa. Karena diberkati Tuhan. Sehingga kaya di dunia, kaya di surga. Betul saudara? Kaya lahiriah, kaya rohani. Saudara lihat tadi, enggak kebetulan. Tadi saya dengarkan video itu saudara. Lihat. Kenapa? Justru pandemi dia dapat rumah. Dulunya enggak bisa dapat. Karena komitmennya, rumahnya dipakai untuk Tuhan. Rumahnya dipakai untuk kelompok saya. Itu yang sedang Tuhan cari. Saya doakan setiap saudara ya diberkati luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa. Kok tepuk tangannya enggak banyak? Iya. Sekarang bagaimana kita sungguh-sungguh terbang tinggi? Ada 2 sayap yang dibutuhkan untuk dibawa Tuhan, dipakai Tuhan, terbang tinggi seperti itu. Seperti Raja Wali ada 2 sayap. Ya saudara, ya 1 Korintus 1 ayat 22-24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Saudara, tanda itu apa? Mujizat, kuasa, mujizat itu orang Yahudi. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Yang penting hikmat, kepandaian gitu saudara. Ya skill gitu saudara. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi 1 batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi 1 kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di dalam Kristus ada kuasa, di dalam Kristus ada hikmat, kepandaian, marifat. Jadi dua-dua, jadi satu di dalam Kristus, sehingga seimbang dengan saya. Yang pertama, saudara, tadi saudara diberi kekuatan, kuasa, saudara. Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai ya Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuncinya Roh Kudus turun atas kamu, diurapi kamu, diberi kuasa seperti murid-murid, diberi kuasa, tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa. Oh, perkataannya ada kuasa, pelayanan ada kuasa, selamatkan banyak orang, dipakai luar biasa sampai ujung bumi. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Artinya kuasa. Lalu bangun kehidupan, sering naik loteng, saudara, atas cari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, sering ke Pondok Daud, saudara, sehingga makin dekat dengan Tuhan. Ada hadirat dalam hidupmu, ada kekudusan, ada pengurapan, kuasa. Perkataanmu akan ada kuasa, hidupmu kuasa, saudara, dan saudara akan mengalami kemenangan. Ini terus gunakan perkataan profetik. Saudara lihat 2-3 tahun yang lalu Tuhan ajarkan ucapan perkataan profetik, maka kuasa, mujizat, kuasa, mujizat, banjir mujizat. Betul saudara? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi hikmat. Keluaran 19 ayat 4-5. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu padaku. Jadi sekarang ya, jika kamu sungguh-sungguh, artinya harus sungguh-sungguh mendengarkan firmanku. Bukan hanya sekedar datang ke gereja sambil ngalamun baca biar khotbah, aku ngalamun, ingat sedia, ingat utang gitu, bukan gitu saudara. Ingat pancinya bocor, ingat mungkin ini nanti gosong, tidak gitu. Dengarkan sungguh-sungguh, apalagi yang online, saudara, jangan disambi-sambi. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Sebelum ibadah sudah punya lapar dan haus. Aku mau cari Tuhan, karena firman Tuhan di gereja kita rema, pewahyuan, tanggap, selalu bicara, baik itu tema tahunan, bulanan, mingguan. Aku mau tangkap, dengarkan sungguh-sungguh. Saudara, dikatakan di sini, saudara, ya, firmanku dan berpegang kepada perjanjianku. Pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Dalam firman ada perjanjian, pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian lama, perjanjian baru, semua itu seperti itu, pegang saudara. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Dengan kuasa, tapi dengan tadi firman, hikmat. Ya, firman Tuhan lebih dari semua pengetahuan dunia. Hikmat Tuhan, saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ada firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh sampai saudara ngerti apa yang harus dilakukan. Lakukan dengan pengurapan Roh Kudus, lakukan dengan kuasa Allah, maka jadi, maka sembuh, maka pulih rumah tangganya, maka diberkati, maka sukses, maka jadi berkat. Amin, saudara. Nah, perjanjian apa? Apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya sungguh-sungguh perjanjian nyata? Satu, kita bisa belajar. Ini bulan ini sebetulnya adalah pelajaran tentang keuangan, bagaimana kita berhasil. Yang pertama, sesi pertama, saudara masih ingat, perpuluhan itu dasar, saudara, selalu seperti itu sudah banyak, nggak usah saya ya ulang-ulang. Tadi video kesaksiannya ada kaitannya itu juga. Yang kedua, jangan berhutang, saudara, sekalipun tidak mudah, tapi jangan berhutang, kecuali saudara dapat rema, sudah saya katakan, sebab ya bisa benar bisa keliru. Kalau sampai pandemi seperti ini, utangnya ya makin banyak, makin bingung saudara, makin kacau saudara, makin berat, betul enggak? Ya atau ya? Ya pasti ya saudara. Jadi taati, sekalipun masuk akal enggak masalah, taati saja saudara, maka akan menjadi indah. Itu siapa ya? Dias ya yang betul sini. Ada itu gambar kemarin yang sepeda itu loh. Kemarin saya ini kok dikirimi orang gambar sepeda ya.
Motor kok bagus, coba dibaca saja, enggak apa-apa lah itu saudara. Ini saudara tua, ini sepeda motornya lebih baik motor lama 1.000.000 kenangan. Pernah toh yang boncengin dia dari muda daripada motor baru 1.000.000 per bulan. Nah gitu saudara. Nah itu kelihatannya slogan yang baik saudara. Yang lama 1.000.000 kenangan dulu bonceng. Pacaran dideketi pakai motor itu sampai tua masih motor itu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ingin ajak saudara lihat satu kesaksian yang fakta ngalami firman Tuhan ini. Lanjutkan Lucy Solo, ini mungkin ada di sini. Kuasa dan kasih Tuhan Yesus memang luar biasa. Saya mengerti mengenai perpuluhan sejak masih SMA. Mulai saat itu saya berusaha untuk taat. Hal yang tidak mudah karena waktu SMA kuliah saya tidak tinggal bersama orang tua. Sehingga saya harus mencukupkan diri dengan uang kiriman orang tua. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati semua itu. Lulus kuliah mendapat pekerjaan di Solo. Tahun 2007 saya menikah. Impian saya adalah punya rumah sendiri. Setelah menikah ini kok dua-dua kesaksiannya punya rumah ya. Saya doain saudara yang belum punya rumah punya rumah sendiri. Ya, tapi dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Lanjutkan. Sementara itu kami tinggal di rumah orang tua saya karena rumahnya cukup besar dan semua saudara saya tinggal di luar kota. Meskipun tetap menginginkan ya meskipun itu ya kami orang tuanya menemani mereka. Ayah dan ibu saya mendorong kami untuk ambil KPR karena menurut mereka tidak mungkin ya membeli rumah secara cash kontan, ya harus utang gitu maksudnya gitu. Jadi dorong supaya besok punya rumah. Namun demikian suami saya tidak mau berhutang sehingga kami berusaha menabung, bukan berhutang tapi menabung. 2012-13 ayah saya dan ibu mertua saya jatuh sakit membuat mereka harus keluar masuk rumah sakit. Lanjutkan. Setelah mengembalikan perpuluhan, gaji kami hanya cukup untuk membeli obat orang tua, susu anak, dan kebutuhan sehari-hari. Ya tabungan mulai terkuras. Dia juga menjalankan ini nomor 1. Kembalikan dulu milik Tuhan per bulan, baru yang lain. Awal 2013 ayah saya masuk rumah sakit. Sebagian biaya pengobatan memang ditanggung asuransi, tapi masih banyak biaya lain yang harus dikeluarkan. Saat itu saldo tabungan kami sudah limit, hampir habis maksudnya. Yang tidak saya lakukan, yang bisa saya lakukan hanya berdoa. Tuhan teramat baik, pulang kerja suami saya memberi uang untuk bayar biaya rumah sakit. Ternyata arisan kantor bulan itu jatuh ke dia. Sungguh bukan satu kebetulan. Tepuk tangan. Lanjutkan. Bulan berikutnya gantian ibu mertua yang masuk rumah sakit. Kami betul-betul tidak punya uang lagi. Sampai hampir mengambil asuransi yang belum jatuh tempo. Tuhan berkehendak lain. Ibu mertua saya dipanggil pulang. Ya berapa bulan kemudian ayah saya juga berpulang saudara. Setelah 1 minggu di ICU. Waktu-waktu itu bukan waktu yang mudah bagi kami. Tapi Tuhan terus memberi kekuatan dan kecukupan kebutuhan kami tanpa harus berhutang. Tapi saya percaya pasti harus ikat pinggang. Pasti harus tetap bertahan. Betul enggak saudara? Ya lanjutkan. Perlahan kami bisa menabung lagi. 2018 saya dapat uang bagian penjualan rumah orang tua saya hingga bisa menambah tabungan kami. Tahun itu juga Tuhan memberi ya kami rumah sesuai kebutuhan kami. Jadi itu kebutuhan yang lama, keinginan, letaknya strategi. Lalu harganya lebih murah 40% dari penawaran awal hingga tabungan kami ya sisa cukup banyak. Malah turau kayak uangnya saudara. Sudah beli itu saudara. Ya puji Tuhan. Kami bersyukur dan sangat bersuka cita. Tepuk tangan. Lanjutkan. Ya meskipun harus menunggu sekian lama. Tapi kami bersyukur karena waktunya selalu yang terbaik. Kalau dari Tuhan. Sampai saat ini kami tidak terbebani oleh hutang. Bahkan sesuai firman-Nya kami memberikan pinjaman kepada ya apabila ada teman, saudara yang membutuhkan dan bisa membagikan sembako secara rutin dan untuk beberapa tetangga kami yang melakukannya. Dengar, bisa enggak? Bisa.
Hanya kita kadang-kadang yang belum berjuang sungguh-sungguh. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh, ikuti firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan genapi janjinya. Sekarang yang ketiga, saudara, berani nabur benih. Pelajarannya berikutnya, siapa tabur sedikit, tuai sedikit. Siapa tabur banyak, tuai banyak. Saudara, berani. Lalu yang keempat, ya, kekudusan dan integritas. Punya mentalitas yang baik, jujur. Kalau enggak jujur, orang enggak mau percaya saudara. Tuhan juga enggak mau, betul enggak? Jujur dengan Tuhan, jujur dengan manusia, integritas, mentalitasnya, sifatnya yang baik. Kalau enggak baik seringkali mengganggu kita. Mau maju, mundur lagi. Maju, mundur lagi, saudara. Lalu yang kelima, saudara, sangat terampil. Enggak tahu mau tak rubah, sudah dibalik apa belum ya? Ya kalau enggak ini aja enggak apa. Ya sangat terampil dalam pekerjaan Anda, skillful, ahli. Jadi saudara kerja apapun harus belajar. Buat ayam goreng paling enak, lebih enak. Lah gitu saudara. Saudara jadi tukang lebih ahli, lebih bagus. Jadi pelayan Tuhan, belajar lagi, dengarkan pemuritan, dengarkan latihan, ikuti terus supaya sungguh-sungguh berbobot ahli. Itulah saudara Pondok Daud. Semua yang melayani di Pondok Daud saudara belajari, dilatih sampai ahli. Kalau enggak mau dilatih sampai ahli enggak boleh. Di Pondok Daud itu enggak boleh. Sungguh-sungguh. Karena orang yang ahli, makin mudah hasilnya banyak. Lalu yang keenam, kerajinan disiplin. Punya kepandaian, titelnya S1, S2, S3. Tapi malas, keset, enggak mau kerja, ya enggak akan bisa berhasil. Betul enggak, saudara? Rajin, disiplin. Lalu yang terakhir, saudara, bergerak secara profetik. Bukan dengan pikiran manusia, bukan dengan keinginan manusia, tapi dengan pikiran Tuhan, itu firman. Dengan keinginan Tuhan, itu Tuhan. Secara profetik seperti tadi, yang terakhir, saudara, dapat terima, dapat perkataan nilai, dapat terima. Tuhan yang menyuruh. Kalau saudara bisa pelajari, itulah akan mengalami terobosan. Saudara, Rasul Paulus menjadi rasul yang paling berhasil, sekalipun tidak termasuk 12 murid. Kenapa? Dia berjalan bukan hanya dengan pengetahuan, bukan hanya dengan pelajaran firman Tuhan yang dia dapatkan, pemuritan, tapi secara profetik. Tuhan panggil dia jadi rasul bukan untuk Yahudi, di luar Yahudi. Itu keinginan Tuhan, dia mau terima keinginan Tuhan. Kadang-kadang kita punya keinginan belum tentu sama loh, saudara. Betul enggak? Saya dulu punya keinginan jadi pengusaha, tapi Tuhan inginnya saya jadi gembala sidang. Kalau saya enggak mau nangkep kan sampai sekarang enggak ada seperti ini. Betul enggak saya? Lah, keinginan Tuhan, petunjuk Tuhan, perkataan Tuhan dilakukan. Satu hari Paulus ini mau menginjil ke daerah Asia Kecil. Lalu Paulus berkata, Roh Kudus mencegah aku. Roh Kudus bisa bicara, saudara. Banyak orang Roh Kudus berkata nih, dorong aku, perintahkan aku, tabur profetik misalnya. Lah Roh Kudus mencegah. Ya sudah dia taat, gak jadi ke Asia Kecil. Malamnya dia dapat penglihatan orang Makedonia, melambai-lambaikan tangan. Dia tahu Tuhan sedang berkata ke Makedonia, bukan Asia Kecil. Waktu dia melakukan perkataan profetik Tuhan, petunjuk dari Tuhan, disertai Tuhan. Oh Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bekerja untuk dia. Orang-orang dijamah, akhirnya terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, keberhasilan dalam pelayanan. Karena dia bertindak secara profetik. Yosua satu hari sedang kekelaman karena pemimpin besarnya Musa mati. Betul enggak saudara? Bingung mereka gimana, putus asa mungkin. Tapi Tuhan berkata, Yosua jangan nangis. Ini justru kairos. Ini justru saatnya. Aku bangkitkan kamu. Aku akan pakai kamu jadi pemimpin. Bawa bangsa ini dapatkan tanah perjanjian. Bangkit. Betul saudara? Jadi dia mimpin, bawa bangsa Israel masuk Kanaan karena Tuhan, bukan karena dia. Betul? Takut? Jangan takut. Aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Aku menyertai engkau. Aku akan berikan mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa. Aku berikan padamu. Waktu berangkat, sungai Yordan sedang banjir. Tuhan berkata, gak usah takut.
tabut imam, angkat tabut, masuk barisan Tuhan, sejalan, lewati, dan waktu dapat petunjuk, ditaati petunjuknya, air sungai Yordan terbelah. Tuhan yang bekerja. Masuk menghadapi Yeriko, tembok Yeriko paling kuat saat itu dikatakan. Mereka dapat petunjuk, kelilingi saja sambil ada hari ke-7, 7 kali dikelilingi, sorak, dapat petunjuk, dapat rema. Mereka lakukan. Tuhan yang merobohkan tembok itu. Betul? Bukan dia. Tuhan yang membawa mereka masuk. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang berperang gantikan dia. Betul saudara? Saya ajak saudara tanggap. Gereja kita, saya sudah ulang-ulang, gak usah saudara. Semua karena rema. Saya jadi pendeta karena rema. Beli gedung biskup Setar karena rema. Saudara, bangun gedung ini karena rema. Saudara, buat konferensi gereja saya internasional karena rema. Betul saudara? Berjalanlah dalam perjalanan profetik. Ini saatnya Tuhan mau bawa kita terbang tinggi. Kita tidak bisa dibawa Tuhan kalau dengan pikiran kita. Kalau dengan maunya kita, gak bisa. Maunya Tuhan. Caranya Tuhan. Petunjuknya Tuhan. Naik loteng Yerusalem. Dapat pengurapan. Dapat rema. Taati. Saudara lihat kemuliaan Tuhan. Saudara lihat kedahsyatan Tuhan. Saudara lihat anugerah, kasih karunia dan berkat yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Ya, di sini ada Ibu Budiono. Ini kelompok saya sampai di mana-mana. Orang luar negeri yang kalau nggak salah Kanada itu juga ya. Ya, dan mana kemarin saya dikasih WA. Salah satu anggotanya ikut live streaming, saudara. Iya, namanya Lina Jakarta, saudara. Oh, anggotanya malah sangat diberkati sekali, saudara. Ikut juga pondok daud terus menerus, saudara. Wah, luar biasa. Lalu waktu ikut meeting Zoom itu, saudara ya, live streaming itu, saudara. Dia ikuti saat hari Rabu yang lalu doa kesembuhan. Dia sedang sakit, kakinya sakit, ya nggak bisa. Diimani, diterima, mujizat terjadi. Ya. Besoknya sudah bisa jalan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi saya ingin saudara tangkap. Ini waktunya. Saja saudara bisa lihat. Jangan hanya lihat corona terus. Jangan lihat yang suram. Ini sedang mulai nurun. Sedang landai. Ini sedang mulai dibukakan. Dengan COVID, ibadah saja sudah mulai. Saudara bisa ibadah. Bisa melayani. Baik offline maupun online. Ini waktu yang luar biasa. Baik pelayanan saudara dengan pekerjaan, usaha saudara. Jangan lihat kegelapan saja. Ingat, terang Tuhan sudah mulai datang. Tangkap terang itu. Jangan berjalan dengan pengetahuan kita. Tuhan, cari rema, naik loteng Yerusalem. Cari Tuhan, cari pengurapan, cari petunjuk Tuhan, cari perkataan Tuhan. Dapat petunjuk, perkataan, ikuti. Taati firman Tuhan tadi, dari 1 sampai 7, ikuti. Saya percaya banyak orang yang ada di tempat ini yang sedang ikuti online. Saya percaya saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Oh, berkat jadi berkat yang luar biasa. Karena juga diberkati luar biasa. Saudara akan dipakai selamatkan jiwa luar biasa. Saudara dengar Yesaya 60 ayat terakhir berkata apa? Keluarkan ayatnya. Ya, yang paling kecil. Saudara akan menjadi kaum yang besar. Betul? Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Luar biasa. Lalu apa? Kenapa bisa gitu? Aku, Tuhan akan melaksanakannya. Bukan kita. Yang paling kecil suruh jadi besar. Gak bisa. Tapi Tuhan yang melaksanakan. Tuhan yang jadikan besar. Saudara yang lemah, paling lemah, jadi bangsa kuat. Gak bisa. Tapi ingat yang ini loh. Saudara, aku, Tuhan akan melaksanakan. Dengan apa? Segera pada waktunya. Saya tahu ini waktunya. Sudah mulai. Saudara bergerak lebih dulu, dapat jalan lebih banyak. Kalau ketinggalan belakang, sudah tinggal sedikit. Cepat nempel Tuhan. Karena saat ini
Tuhan tidak nyuruh kita mundur. Tuhan tidak suruh kita diam. Tuhan tidak suruh kita merangkak, jalan. Bahkan tidak suruh hanya sekedar ya terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Tapi dibawa oleh Tuhan. Tapi diangkat oleh Tuhan. Tapi dibukakan jalan oleh Tuhan. Tapi diberkati. Tapi dipakai Tuhan. Tapi Tuhan yang bawa saudara. Tangkap saudara. Saya percaya. Ini rema yang sangat penting hari ini. Saya terbakar. Saya kemarin Sabtu itu tanya yang bantu saya. Baru merasa dapatkan dibukakan banyak yang tadi saya katakan. Ini waktu yang luar biasa. Pemain PW tolong keluar semua. Saudara, saya ajak kita tanggapi dengan pujikan seperti ya Tuhan Raja Wali akan bawa kita membumbung tinggi. Lagu ini jadikan lagu profetik, jangan nyanyian. Beda. Lagu ini jadikan lagu profetik. Kata-kata ini, ya Tuhan, Engkau akan jadikan aku seperti Raja Wali, terbang tinggi. Yang kau bawa terbang tinggi. Semua bangkit berdiri saudara. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Apapun persoalanmu, ku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi. Terus ucapan ini dengan iman saudara. Jangan menyanyi. Ini deklarasi iman saudara. Ini perkataan profetik saudara. Tuhan berkata seperti yang kau katakan di hadapanku akan aku lakukan. Percayai pada Tuhan. Percaya saat ku bersamamu. Tiada yang pun. Terus pujikan ini lagi saudara. Katakan dengan yakin iman. Kan terbang tinggi seperti firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Janji-Mu Tuhan sehingga mengatasi semua persoalan. Apapun persoalan kami, lebih daripada pemenang. Ku percaya saat ku bersamamu. Tiada yang mustahil. Oh, ucapkan lagi dengan mantap. Bukan terbang tinggi, bukan jatuh, bukan mundur, bukan diam, bukan merangkak, bukan hanya jalan atau terbang. Sengaja dibawa oleh Tuhan. Dan hidupku, ku percaya saat ku bersamamu. Tiada yang sekali lagi lebih sungguh-sungguh saudara sedang berkata pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, saudara, Tuhan aku percaya aku akan terbang tinggi saudara. Oh saudara, jawab ya soalan hidupku. Dan aku percaya saat ku tiada yang mustahil bagi. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa. Datang pada Tuhan saudara. Katakan saudara, apa yang ada dalam hatimu saudara. Apa yang Tuhan ingatkan padamu. Kalau ada hal yang salah yang Tuhan ingatkan saudara, belajarlah seperti Daud. Dia ahli dalam bertobat. Waktu ditegur, waktu diingatkan salahnya, dia tidak cari kambing hitam. Dia tidak memberikan alasan ABCD. Langsung tersungkur, hancur hati, menyesal dan mengaku aku salah. Aku sudah berdosa. Aku tidak taat selama ini. Ampuni Tuhan. Aku mau memperbaiki. Aku mau tinggalkan dosa. Aku mau melakukan perintah-Mu Tuhan. Beri aku kekuatan, beri aku tuntunan, beri aku penyertaan. Bawa aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan, berkata-kata Tuhan, dengarkan. Engkau Tuhan yang setia. Oh, Engkau Tuhan yang adil. Kalau ada seorang berbalik dari dosanya dan kembali pada Tuhan, Tuhan Engkau menerima. Tuhan
Kau mengampuni, Tuhan Kau tahirkan, Tuhan Kau pulihkan, Tuhan Kau angkat lagi seperti Daud, Tuhan Kau pakai lagi seperti Daud. Bawa naik lagi Tuhan, bawa naik lagi Tuhan. Oralapasa karalapasa karalapasa. Sudah buka hati, sudah sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya saat ini dengan janjimu, saat ini dengan firmanmu, ini saja Engkau akan bawa kami Tuhan naik, bukan turun. Dengan kekuatanmu sendiri, Engkau yang angkat kami, Engkau yang bawa kami, Engkau yang berkati, Engkau yang pakai setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang maju berperan ganti kami, Engkau yang bukakan pintu yang tertutup, Engkau yang menang, memberikan kemenangan lebih daripada pemenang. Oralapasa karalapasa. Jadikan firman-Mu ini pewahyuan, jadikan firman-Mu ini pembukaan ilahi, jadikan firman-Mu ini rema, sampai kami terbakar oleh rema ini, terbakar oleh firman ini, terbakar oleh janji Tuhan. Ini waktunya Tuhan mau berkarya. Yang paling kecil menjadi kaum yang besar, yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Karena Tuhan yang memperbesar, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkarya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkata pada Tuhan, saudara, seperti Maria berkata, aku hamba-Mu Tuhan, pakailah aku sesuai dengan rencana-Mu. Aku hamba-Mu Tuhan, jadilah sesuai yang Kau firmankan, sesuai yang Kau katakan. Jadi firman-Mu ini dalam gereja-Mu, dalam setiap jemaat, yang offline, yang online. Jadi terima saudara, tangkap, dengarkan sungguh, tangkap sungguh-sungguh saudara. Seberapa iman saudara untuk menerima janji Tuhan, di situ ada kuasa seperti yang Kau katakan di hadapan Tuhan. Tuhan melakukannya. Hamba-Mu berdoa untuk yang sakit Tuhan. Biarlah saat ini Engkau yang menyembuhkan. Oh, sakit apapun, kanker, tumor, lever, oh gula, oh tekanan darah tinggi, bahkan COVID, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan, supaya hidupnya dipakai Tuhan, untuk dipakai Tuhan, jadi terang, jadi berkat, selamatkan jiwa, rumah tangga dipulihkan, roh pahit hati, sakit hati, kecewa dilenyapkan. Oh, pengampunan datang, kasih agape datang, oh dipulihkan, kesatuan jadi kesaksian. Oralapasa, yang kekurangan diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa, mujizat yang tidak masuk akal. Oralapasa. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang ilahi, yang daripada-Mu sudah datang atas kami. Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Bawalah kami, pakailah kami Tuhan. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Dan kami akan lihat kemuliaan-Mu. Kami akan lihat keperkasaan. Bukan kami, tapi Engkau Tuhan. Bukan gereja kami, tapi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Diberkati dengan dibawa oleh Tuhan naik dan naik. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam rohnya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama. Silakan duduk.